Ya. Jadi aku diundang di sini karena background aku sebagai animator, tapi sebenarnya mungkin bisa dikatakan aku ini seniman karena aku melakukan banyak hal dengan seni yang aku sukai. Jarang ada yang tahu aku memulai ke dunia kerja itu bermulai dari aku kerja sebagai waitress di Baskin Robbins di Malaysia waktu aku kuliah di sana. Aku kerja di sana selama 4 tahun. Jadi emang kuliah aku tuh aku padetin banget supaya nggak extend dan lebih memakan banyak biaya. Jadi kayak misalnya aku harus kerja pagi gitu opening, aku padetin kuliahnya di malam, terus kalau aku jadwal closing ya aku padetin kuliahnya tuh di pagi. Nah dari situ aku tuh semakin suka dengan warna karena di sana itu es krimnya sangat berwarna-warni dan kayak setiap misalnya aku lelah gitu habis kuliah, aku kalau ke sana apalagi kalau harus ke store es krimnya di bawah ngelihat warna-warna aku langsung seger. Lagi bawa es krimnya ke atas, pas aku buka tabnya, wah ini flavor baru, wah warnanya lucu banget. Dan warna-warna es krim itu selalu inspirasiin aku ke setiap karya yang aku bikin. Lalu aku meninggalkan kerjaan ini karena aku diterima di Las Kotak Production. Itu adalah production house yang bikin Upin Ipin. Karena kebetulan yang bikin Upin Ipin itu adalah 4 senior aku di kampus, jadi aku ikutan. Dan karena itu adalah kerjaan yang emang sesuai dengan kuliah aku, ya akhirnya aku resign dari Baskin Robbins, aku kerja di Las Kotak Production. Di sana aku dapat banyak banget pelajaran ya tentang bagaimana cara menjalankan industri animasi. Enaknya sih di Malaysia industri animasi jalan banget. Kalau di Indonesia bedanya emang kita masih harus usaha sendiri. Di sana aku belajar, oh ternyata kalau production animation tuh pipeline-nya seperti ini ya. Oh cara kerjanya begini. Oh harus ngejar deadline gini-gini yang banyak banget hal-hal yang aku pelajarin dari Las Kotak Production ini. Sampai akhirnya jadi aku kerja di sana tuh dari tahun 2009 sampai 2012. Terus aku resign karena aku ngerasa aku nggak mau lama-lama kerja di negara orang buat negara orang gitu, kayak pengen aja gitu punya ilmu yang aku punya walaupun masih seadanya. Aku pulang dan ikut ngebangun industri animasi di Indonesia karena aku ngelihat kayak banyak banget deh animator hebat di Indonesia, cuma emang berkarirnya tuh di luar, jadi sayang gitu. Jadi emang harus mulai ada yang meramaikan gitu. Akhirnya aku mulai bikin sama teman-teman aku, kebanyakan yang emang juga kuliah di Malaysia. Kita bikin startup animation company namanya Monso House. Dan ya masih berjalan sampai sekarang. Terus kita lagi bikin buat movie-nya itu tentang anak kecil main bola jalanan, tapi settingnya di masa depan 2040 sekian. Namanya Gocex, nanti aku kasih sedikit cuplikannya. Dan iya, dari aku mulai bergelut di industri animasi ya di Indonesia, di Malaysia gitu, aku semakin jatuh cinta dengan warna. Karena emang pada dasarnya yang bikin aku itu suka banget dunia seni, karena aku suka banget sama warna. Jadi awalnya aku mulai jatuh cinta dengan seni karena kalau misalnya aku lagi ke toko buku, aku selalu mojok di tempat yang banyak cat-catnya gitu. Terus minta ke orang tua, ayah ibu aku mau beli cat ini, sampai banyak. Terus aku ngelukis coret-coret sendiri. Nah, oke. Adalah step-step cara membuat animasi secara produksi. Jadi untuk membuat animasi itu dimulai dari membuat konsep,
Lalu kalau konsepnya udah jadi, kita mulai bikin skripnya. Lalu dari skrip itu dibikin storyboardnya, tapi orang audio juga udah bisa jalan untuk bikin mock-up audionya. Dari storyboard itu, setelah kita udah develop shot per shotnya dan scene-scene-nya, terus mulai ke animation department, itu digerakkan, dianimasikan. Dari animation department ke render, dari render ke compositing. Terus dari audio tadi yang jalan, kalau udah dibikin mock-up audionya, itu akan dipakai oleh para animator untuk menjadi guide kita menganimate. Jadi menganimate itu bukan hanya sekedar menggerakkan karakter yang sudah di rigging ya, tapi juga kita harus menghidupkan karakter itu gitu. Makanya dulu aku suka banget merhatiin anak kecil gitu, kalau lagi main di playground gitu, aku perhatiin gimana cara dia jatuh, gimana cara dia rebutan makanan, gimana cara dia nangis, sampai kadang-kadang orang tuanya suka menarik anaknya, takut anaknya aku culik gitu. Padahal sebenarnya aku observe anak itu buat pekerjaan aku. Nah, dari animation yang menggunakan mock-up audio, habis itu biasanya orang sound itu ngehubungin voice actor aslinya buat ngisi suaranya. Terus habis itu orang musiknya bikin musiknya, lalu semuanya itu digabungin, diproses editing finalnya. Habis itu jadi final, di transfer beta, terus dikirim ke DVD. Nah, karena di sini aku ingin menjelaskan tentang warna ya, dan bagaimana cara warna mempengaruhi dunia, aku akan lebih menjelaskan ke proses compositing. Bisa di-link? Jadi compositing itu adalah sebuah proses sehabis rendering. Kalau di animasi ya, kalau kita mau bikin animasi setahap production gitu, kita ngerendernya nggak sekaligus semuanya sekalian. Jadi kayak karakternya sendiri, habis itu backgroundnya sendiri. Terus ini namanya render pass. Jadi render pass itu dibagi-bagi. Boleh di replay lagi mungkin. Ada color, ini baru color doang, terus ada occlusion buat ngasih depth, terus ada rim light, ada shadow, terus ini pre-compositing, terus ini final compositing, ketika semua warna sudah diatur. Nah, kita bisa lihat di sini before compositing dan after compositing. Kayak kekuatan warna untuk menguatkan sebuah scene, untuk lebih menitik beratkan ke sebuah shot yang emang kita pengen tonjolin. Kalau kita mau bikin pagi yang suram dengan malam yang bahagia, walaupun malam gelap tapi bahagia, walaupun pagi tapi kita ingin bikin suram, itu kita bisa kuatin di warnanya. Kalau kita mau bikin pagi yang suram, misalnya warnanya kita bisa lebih ke desaturate. Kalau misalnya kita mau bikin malam yang vibrant, kita bisa naikkan vibrant warnanya dan kita atur-atur lagi warnanya. Kalau di sini, di shot ini adalah cuplikan Gojek animasi tentang anak kecil main bola jalanan yang aku dan teman-teman lagi bikin ya. Insya Allah mau bikin movie di tahun depan pertengahan. Dan di shot ini kita mau membuat suasana dan mood si karakternya itu tercengang dengan laser-laser merah yang keluar gitu. Jadi emang warna ini kita vibrantkan, terus kita tambah-tambah pantulan warna merah ke atas-atasnya. Kita bisa melihat di sini contohnya. Ini aku ambil contoh dari Up ya, film Pixar. Pada saat si Carl sama Ellie itu bahagia bersama, Ellie-nya masih hidup, itu mereka memakai warna-warna hangat. Pada saat Carl-nya udah sendiri dan sedih dan sendu, bete, itu kita pakai warna-warna dingin atau biasa disebut dengan cool mood. Warna
komposisi warna itu bukan hanya bisa diaplikasikan terhadap animasi, tapi juga ke dalam film-film beneran yang kita nonton gitu. Ini aku ambil contoh dari film yang akhir-akhir ini aku suka banget, Whiplash. Kalau kita lihat di saat dia lagi berusaha main drum tapi salah-salah gitu, lightingnya itu cenderung ke hijau. Aku sempat bingung waktu nonton film ini, kenapa lightingnya itu berubah-berubah, kayak tiba-tiba hijau, tiba-tiba biru, terus tiba-tiba pada saat glory itu lightingnya hangat dan megah gitu. Ya ternyata pas aku nonton lagi itu untuk menguatkan mood shot-shot tersebut. Pada saat hijau dia berusaha main drum fokus tapi salah-salah karena dia habis tabrakan mobil gitu. Dia mau coba kayak apa juga tetap salah-salah. Dan lighting itu pakai warna hijau karena hijau itu melambangkan kayak anxiety, terus kayak apa ya, ketidakpastian dan lain-lain. Terus pada saat dia juga udah melewati masa-masa krisis, tapi dia ketemu lagi sama gurunya, disuruh main drum, lighting panggungnya itu aneh banget, tiba-tiba biru. Dan itu kan pada saat itu dia ngerasa kayak dingin, wah saya udah main tapi salah dan dibohongin gitu sama gurunya tentang lagu yang harus dia mainin. Tapi pada saat dia udah mulai mendapatkan lagi semangatnya dan berusaha kayak comeback, harus main pokoknya menunjukkan keahlian dia gitu. Kita bisa lihat warna yang ditonjolkan adalah oranye, kuning, keemasan itu untuk menunjukkan glory. Color wheel. Jadi warna-warna itu pasti kalian udah tahu kan. Di sini pasti ada jurusan desain kan ya, kalau nggak salah. Tadi aku ngobrol-ngobrol ada yang jurusan desain. Ya, color wheel itu warna ya, bola-bola warna, roda warna. Ini adalah semua warna yang ada di dunia. Terdiri dari primary color. Itu ada merah, ada kuning, ada biru. Lalu dicampur-campur menjadi semua warna ini. Kita bisa melihat di sini kalau misalnya di kanan bawah itu adalah warna-warna hangat ya, kanan atas juga, pokoknya sebelah kanan. Kalau warna-warna kiri itu cenderung warna-warna yang dingin. Nah, kalau kita mengaplikasikan warna-warna ini dan kita paham aplikasi moodnya, kita bisa banyak banget melakukan sesuatu dengan permainan warna ini. Kayak ini. Jadi selain bikin animasi, aku juga nge-mural sana sini. Ini adalah mural yang aku baru bikin semingguan yang lalu. Ini ada di cafe di Pondok Indah Mall. Jadi ini cafe atau restoran yang menggabungkan masakan Padang dengan Jepang. Jadi intinya masakan Padang tapi dikemas dalam konsep Jepang, kayak ayam pop roll, rendang cheese roll dan lain-lain. Jadi lapar ya. Oke. Jadi di sini terus aku kepikiran, aku pengen nge-mural sesuatu yang Jepang tapi ada Padangnya, tetap ada suntiangnya. Jadi aku gambar cewek, ceritanya ini cewek Jepang tapi pakai suntiang. Terus itu ada Gunung Fuji dengan lukisan-lukisan Jepang pada umumnya. Tapi aku tambah rumah gadang gitu di sini sama di sini. Jadi supaya Jepang tapi kalau diperhatiin, oh ini nih Padang loh ternyata. Dan aku banyak memakai warna merah karena warna merah dan warna oranye itu adalah warna-warna yang bisa membangkitkan appetite, bisa membangkitkan semangat. Jadinya aku banyak pakai warna merah supaya banyak orang lapar datang ke restoran itu. Jadi di sini kita bisa lihat nih, ini before, ini after. Kayak sebelum aku mural, cafe itu tuh nuansanya dingin banget. Dan bukan horror sih, dingin dan elegan, kayak fine dining gitu. Yang punya juga bilang orang-orang kayaknya karena ini adanya di restoran Bro di Pondok Indah Mall, kafe-kafe yang lain itu warm dan hangat dan bright gitu.
yang punya bilang mungkin orang takut loh masuk ke kafe ini karena kayaknya mahal gitu dan gelap gitu, makanya mereka ingin menceriakan konsep kafenya dengan menambahkan mural aku di sana, dan ternyata iya ngaruh gitu, jadi kayak kafenya jadi lebih cerah. Itulah kekuatan warna salah satunya. Oke. Selain itu, warna juga bisa membangkitkan semangat kayak ini. Jadi aku pas aku balik ke Indonesia sekitar 2 tahun yang lalu, aku aktif juga di kegiatan mengajarnya. Jadi kegiatan turunannya Indonesia Mengajar, ada kelas inspirasi, ada yang jelajah pulau, terus ada FGIM dan lain-lain gitu ya. Dan di sana itu, jadi gini, aku pengen cerita. Awalnya itu aku tertarik ikut itu karena aku ingin mencari referensi buat pekerjaan aku. Karena kan kerjaan aku kan animate ya, animator. Dan animator itu harus giving life to the character. Jadi aku harus observe banget anak-anak yang kayak tadi aku udah cerita. Nah, untuk dapat banyak melihat anak-anak, jadi aku ikut kegiatan ini karena aku melihat wah ini banyak anak-anak bisa aku perhatiin nih buat kerjaanku. Tapi ternyata pas aku jadi sering ikut kegiatan kayak gitu, bukan hanya itu yang aku dapat, tapi banyak banget hal yang bikin aku ngerasa hidup itu indah dan berwarna banget ya. Kayak misalnya ini rompi yang aku pakai, ini nih isinya cita-cita anak-anak Kepulauan Seribu yang kemarin itu. Ini anak-anak SD Panggang 2 Pulau Pramuka yang gambar-gambar. Jadi ini adalah isi cita-cita mereka. Dan ya aku ngerasa apa ya, cita-cita anak-anak itu penting banget sih. Kayak setiap ngeliat cita-cita mereka indah-indah, aku ngebayangin kalau misalnya semua cita-cita itu tercapai gitu ya di masa depan, wah Indonesia masa depan itu akan menjadi seperti apa ya, pasti akan menjadi indah dan wow banget. Makanya aku sama teman-teman itu aktif buat membangun mimpi anak Indonesia. Salah satunya karena aku basicnya art ya, aku suka banget dunia seni dan melukis, jadi aku selalu memakai skill aku untuk lebih membuat mereka semangat gitu. Kayak ini adalah instalasi yang aku buat dibantu sama teman-teman. Jadi kita ngelihat ada lapangan yang gangnya udah ya ada di sekolah itu emang udah ada, terus kita bawa beberapa kanvas-kanvas, lalu aku ngelukis di kanvas itu karena kita relawan gitu ya, jadi datangnya ya kayak backpackers, jadi nggak bisa bawa sesuatu yang besar banget. Akhirnya aku kepikiran buat bikin semacam grid drawing gitu, jadi kayak kanvas-kanvas kecil tapi entar pas di install di sana baru digabungkan. Ini adalah pohon cita-cita. Kalau kita perhatikan daun-daunnya yang warna-warni itu isinya adalah cita-cita anak di SD tersebut. Jadi dengan warna, dengan skill yang kita punya, dengan seni, kita juga bisa ikut menebar manfaat untuk banyak orang. Salah satunya untuk anak-anak supaya mereka terus semangat membangun cita-citanya. Dan dengan ini juga relawan lain juga jadi ikut semangat untuk membuat event pada saat itu lebih berwarna. Karena warna tuh emang bener-bener bisa menggerakkan hati ya. Ini adalah pohon harapan yang aku bikin di rumah singgah teman aku, Mbak Sili, yang bikin Blood for Life juga. Ini aku mural buat rumah harapan. Ini isinya akan diisi oleh foto anak-anak yang lagi sakit keras, yang kurang mampu, yang singgah di sana. Tapi foto pada saat mereka ceria. Jadi dengan foto ini aku juga pengen, dengan pohon harapan ini aku pengen memberi semangat ke mereka, walaupun mereka sakit dan walaupun misalnya mereka udah seperti kehilangan semangat hidup, kalau mereka ngelihat Tree of Hope ini mereka tetap bisa semangat lagi. Dan di sini aku ketemu waktu aku mulai nge-mural dengan anak yang sakit
kanker tulang, namanya Tias ya. Dia kemana-mana jalannya ngesot gitu. Cuman dia semangatnya luar biasa, kayak dia bantuin aku nge-mural dari pagi sampai malam, sampai disuruh sama yang jaga buat istirahat. Cuman ya dia semangatnya luar biasa ya. Ya dia pengen banget ke pantai, cuma dia cerita karena dia kakinya udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia takut hanyut. Akhirnya ya itu, dia gambar aja pantainya. Dan terakhir aku dengar info dari teman aku, dia sudah sembuh tiba-tiba, sel kankernya benar-benar hilang. Dan dia ada rencana buat amputasi kakinya supaya dia bisa memasang kaki palsu, supaya dia bisa ikut les untuk bisa menjadi guru bahasa Inggris, karena cita-cita Tias ini adalah menjadi guru bahasa Inggris. Lalu aku kepikiran baru kemarin malam, aku ini belum selesai sebenarnya karena pagi-pagi aku udah harus ke Bandung. Jadi di tempat Tias tidur, aku sama teman-teman dari komunitas inspirasi jelajah pulau, kita nge-mural pantai supaya walaupun dia belum bisa ke pantai beneran, dia bisa merasa seperti ada di pantai. Dan selain nge-mural, kemarin kita juga ngedongeng bareng-bareng, dan adik-adik itu nulis ini buat kita. Kami berterima kasih untuk kakak di sini yang menyenangkan hati kami. Ya, pada saat itu aku ngerasa emang sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bisa menebar manfaat untuk orang lain. Dan kita tuh bisa mendapatkan real happiness gitu ya, dengan memakai skill yang kita punya untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Kayak mungkin buat kita gitu aja, kayak buat aku ngelukis gitu aja, aku bisa kok ngelukis dengan sangat mudah, tapi buat orang lain itu bisa menjadi hal yang bermakna banget dan penting buat hidup mereka. Kita gak akan pernah tahu apa yang pernah kita lakukan yang bisa bermanfaat buat orang lain. Karena akhir-akhir ini semenjak aku pulang ke Indonesia, aku banyak banget ketemu orang baik. Aku akhirnya spontan nge-mural ini di kamar aku buat kayak daily reminder aku. Setiap aku bangun, through kindness like confetti. Kenapa confetti? Karena confetti itu berwarna-warni. Dan skill orang beragam-ragam. Orang datang dari background yang beragam. Dan kalau orang yang beragam itu sama-sama berbuat untuk kebaikan sesama, pasti dunia akan menjadi lebih indah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku sempat bikin lagu simple, tapi sebenarnya aku bukan gitaris, jadi pasti aku main gitarnya sok-sok. Apalagi di idola aku masih. Tunggu bentar. Aku numpang ngamen ya. Cek. Malu nih sebenarnya. Apa ya, hantam aja. Sikat. Warna-warni dunia menyinari ruang yang hampa, merasa cinta yang mulai tumbuh di mata. Warna-warni dunia menyinari hati yang resah,
cinta yang sangat indah di dunia. Hingga kemanapun kau melangkah, kau kan lihat betapa indahnya dunia. Du-du-du-du, du-du.